Cek saldo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alif Indra Maulana dari kelas 11-2. Nah, sekarang saya mau ngerjain tugas sejarah, yaitu jadi tour guide di museum. Dan museum yang akan saya tuju nanti itu adalah monumen pahlawan monumen Pancasila Sakti. Nah, oke. Stay tune ya guys. Nah, oke guys, jadi nanti untuk ke monumennya kita bakal naik 5 transportasi umum. Yang pertama ada Jaklingko, yang kedua ada Transjakarta, terus yang ketiga ada MRT, yang keempat LRT, dan yang terakhir ada Metro Trans. Oke. Sekarang kita lagi nunggu untuk Jaklingkonya ya guys. Oke. Stay tune guys. Nah, oke guys, sekarang kita udah di Jaklingko ya. Itu nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Okay guys, what is Jaklingko? Jaklingko is basically an integrated transportation system in Jakarta that connects physical routes, management, and payment system across various modes of public transit, including MRT, LRT, Transjakarta, and Microtrans or Angkot, using only one card or app. And the one that we use now is Microtrans, officially operates in nation as part of the Jaklingko integrated transportation system in Jakarta, which began from transferring traditional minivans, or we all know as Angkot, into connected feeders in 2018. This Microtrans operating between 5 p.m. and 5 a.m. to 22 p.m. in Western Indonesian time, and it's free. You just need electronic card like e-money to check in and use the Microtrans. Nah guys, oke. Sekarang kita ada di Terminal Kampung Melayu, mau naik Transjakarta. Oke. Nah, nanti kita lanjut pas sudah di dalam Transjakarta ya. Okay, the next one is Transjakarta. It is actually older than Microtrans earlier because it began operating on January 15, 2004. It was the first bus rapid transit or BRT system in Southeast Asia. For the operating hours, it regularly service start between 5 p.m. to 10 p.m. in Western Indonesian time, and it only costs 3,500 rupiah for one-time travel. Nah, oke guys, sekarang kita ada di halte Monas untuk proses transit menuju ke halte MRT di Bundaran HI. Oke, stay tune guys. Oke guys, sekarang kita ada di jalan menuju ke stasiun MRT nih. Oke, tonton terus ya guys. Nah, oke guys, sekarang kita lagi ada di stasiun MRT-nya nih. Bisa lihat semua. Oke, kita lanjut lagi pas sudah di dalam MRT-nya ya. Okay, the next one is MRT Jakarta or Moda Raya Terpadu. It's Indonesia's first underground rapid transit system, officially inaugurated on March 24, 2019. It was designed to provide a high-capacity, traffic-free alternative for commuters traveling between South and Central Jakarta. It's operating between 5 p.m. in the morning to 12 p.m. in midnight in the Western Indonesian time. And for the fares are distance based
ranging from how far you go on trip using this transportation, it between 3,000 rupiah to 14,000 rupiah for a full trip. Nah, sekarang kita udah mau keluar dari MRT-nya nih. Selanjutnya bakal ke stasiun LRT ya. Mungkin agak jalan dari sini, lumayan jauh, sekitar 10 menit dari MRT ini. Ya, adik-adik, stay tune guys. Oke, sekarang kita masuk ke LRT-nya nih guys. Nah, sekarang ini kita ada di dalam LRT. Di selanjutnya guys. The next one is LRT, and the one I'm using right now is LRT Jabodebek. LRT Jabodebek is fully automated driverless like rapid system transit system. It officially began commercial operation on August 28, 2023. It operates daily from 5:12 p.m. to 11:02 p.m. in Western Indonesian times. For the pricing, it starts at 5,000 rupiah plus 700 rupiah for each second kilometer. Ya, sekarang kita ada di stasiun yang di TMI. Udah keluar nih guys. Oke, kita lanjut ke Lubang Buaya pakai angkot kalau nggak salah deh. Nah, sampai kita sana ya guys. Nah, oke, halo teman-teman. Nah, sekarang kita udah di dalam monumen Pancasila Saktinya. Nah, di sini kita kan dapat tugas buat jadi tour guide ya. Nah, sekarang saya udah dapat salah satu pengunjung di sini buat diajak keliling dan dijelasin bareng-bareng. Oke. Permisi Pak. Iya. Bisa ini nggak? Saya kan dapat tugas jadi tour guide gitu dari guru sejarah. Iya. Nah, Bapak mau saya ajak keliling buat saya jelasin iniannya nggak, situs-situsnya gitu ya. Oh, boleh. Oke. Ayo. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa Pak? Nama saya Dodi dari Jakarta. Oke. Langsung aja kita ke ininya. Oke guys, kita langsung ke ininya aja ya Pak. Yes. Oke Pak. Jadi tempat yang bakal kita datangin pertama itu namanya Sumur Maut. Buat teman-teman, Sumur Mautnya itu kayak gini ya, kayak yang di tengah tuh. Tempat ini, nanti kita jelasin di sana bareng sama Pak Dodi. Kita jelasin. Oke, ini agak ramai tempatnya karena emang ada tour study tour dari sekolah lain juga. Oke, lanjut aja. Oke, Pak Dodi. Di sini tuh jadi situs yang pertama yang kita datangin itu namanya Sumur Maut. Nah, Sumur Mautnya ini tuh tempat dulu para pahlawan revolusi itu jasadnya ditemukan. Jadi setelah malam penculikan di tanggal 30 September itu para pahlawan revolusi dibawa ke daerah sini Lubang Buaya dan disiksa lalu dikubur di dalam sumur ini. Kalian bisa lihat mungkin sumurnya. Tuh. Nama bentuk sumurnya. Sumurnya seperti ini. Dulu tempat para ini temukan dulu ini sebelumnya bukan kayak gini ya, ini dulu. Ini jadi Pak Dodi dulu sebelum pas ini kayak gini tuh dulu kayak kebun gitulah, dan pas ditemuin ini tuh ada pohon pisang tanam sini, jadi kayak mencurigakan banget gitu Pak. Dibongkar dan beneran ketemu jasad dari para 7 pahlawan revolusi yang kita kenal sekarang. Nah, untuk patungnya soalnya ada di sana patungnya. Patung ya? Iya, patung pahlawan-pahlawannya di sana. Nah, kalau Bapak tahu tuh, kalau Bapak lihat di sana ada patung Ahmad Yani tuh di tengah, Jenderal
Letjen Anu Marta Ahmad Yani, dia menunjuk ke arah sini itu karena menunjuk ke arah sumur maut ini. Dia kan posnya beda sendiri, pos menunjuk. Jadi dia ininya menunjuk ke arah sini Pak, ke arah yang sumur ini, gitu Pak. Oke, nah, mungkin kita bisa lanjut ke spot selanjutnya ya Pak. Oke, baik. Lanjut ke sana, ada rumah penyiksaan. Kami juga di sini ya Pak tadi. Ini nih, dari spot yang kosong. Nah, di sini bisa kelihatan jelas nih. Nah, oke. Jadi ini dulu tempat tempat jenderal-jenderal yang dulu kita yang masih hidup di sini. Ada 3 orang di sini. Itu ada Brigjen Sutoyo, terus ada 2 orang lagi kurang kelihatan namanya kalau di sini. Jadi mereka tuh sebelum jenderal yang masih hidup ini sebelum dimasukkan ke dalam sumur itu pertama disiksa dulu di sini. Nah, ada adegan dari film G30 PKI yang kata ikonik banget tuh Pak, yang kalau nggak salah ngomongannya darah itu merah jenderal. Nah itu kalau nggak salah diambil untuk reka adegan penyiksaan di sini. Kalau tidak salah ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi Pak untuk ini nih. Kita bakal lanjut ke salah satu bangunan di sana yang namanya pos komando. Rumah yang dijadikan pos komando pada saat tragedi G30 PKI itu. Ada di sebelah sini. Nah tuh, yang sebelah situ rumahnya tuh Pak. Kita lewat sini aja mungkin masuk ya. Nah jadi Pak Dodi, ini tuh dulu salah satu rumah yang dijadikan pos komando gerakan untuk mengatur gerakan G30S waktu itu. Semuanya kalau nggak salah direncanakan di sini kan ya. Nah, mungkin kita bisa masuk buat ngeliat di sini. Nah, oke. Jadi di sini tuh barang-barangnya masih ada yang asli dari pada waktu itu, ada juga yang replika tapi dibuat semirip mungkin dengan yang dulu Pak. Kayak misalnya di kamar ini ada tempat buat duduk, buat atau tiduran gitulah kayak nih teman-teman. Ini ada meja buat ini juga. Nah jadi ini kayak ada ruang kamarnya, ada mesin jahit di sini. Teman-teman, kelihatan nggak? Ini beberapa barang di sini sebenarnya masih sama persis seperti yang dulu itu, dijaga juga iniannya. Ini kayak misalnya mungkin meja ini juga. Oke, ya kita lanjut lagi ke salah satu spot yang rumah yang ini juga namanya dapur umum. Jadi rumahnya itu dijadikan dapur dan juga markas bagi para iniannya itu Pak. Apa? PKI. Iya, para anggota PKI waktu itu. Nah itu sampai nih, ini dapur umumnya Pak namanya. Ini dapur umumnya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ya. Ini kondisinya masih seperti pas dulu. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat kesini dan juga masih sama sih seperti ini. Saya ingat saya ya masih agak sama yang dulu. Terus ini juga masih ada kuali yang dari itu tuh Pak, masih ada di sini tuh kuali bekas masak waktu itu. Tunggunya ini juga ada.
Nah, mungkin bisa ke ruangan sebelah sana. Nah, di sini tuh ada genteng waktu masih dulu apa? Sisa genteng yang sisa genteng bangunan di sini. Jadi masuk ditaruh ini buat ini. Biar nggak rusak lah karena ini kayaknya udah diganti semua buat ini pada di. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi langsung ke yang namanya Gedung Paseban. Gedung Pasebannya itu isinya kayak peninggalan korban sama peninggalan korban dari gerakan 13 PKI. Nah, oke Pak, ini kita lanjut. Di sini ada kayak miniatur lokasi iniannya gitu Pak. Pas zaman dulu sebelum jadi monumen seperti ini ada iniannya dulu. Tata letak kayak gini, miniatur kayak gini dulu nih kayak. Zaman dulu ini. Iya. Nah, di sana ada, kalau dilihat lagi sana ada pos komando yang tadi kita datangin, terus ada rumah penahanan yang kita juga buat kayak penyiksaan gitu tadi. Iya. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut masuk. Ayo. Oke, masuknya kita bisa langsung masuk aja. Itu ramai karena ada anak-anak yang lagi study tour juga di sini. Ada diorama pas ya, penjelasan di sini Pak Dini. Kita lanjut lagi. Sebelah sini ada dulu nih di daerah ini tahun pas jadi ternyata nih proses ini pemberontakan di tahun 1945 pasca proklamasi di bulan Desember tanggal 9 gitu Pak. Lanjut lagi. Udah jadi drama sama juga terjadi ini pembantaian di daerah tuh sama boneng tuh di daerah Tangerang Pak. Dilakukan pada tanggal 12 Desember tahun 1945 juga sama hampir sama kayak yang itu. Kalau di tanggal 9 nya di tanggal 12 ya. Nanti juga ada drama kita lagi video lagi niatnya. Makanya gedung ini lumayan luas juga karena emang banyak ini pengkhianatan PKI itu emang dari lama sebelum bukan 65 tahun 65 tuh puncaknya pas pas masa-masa penemuan ini pas G30 PKI gitu Pak, pas tahun 65 itu kalau Bapak nggak tahu ya. Ini tahun 1948 di daerah Surakarta gitu Pak. Pemberontakan oleh PKI di daerahnya kayak gini tanda enggak lagi di gitu-gitu Pak. Juga
jadi salah satu diorama paling gede nih Pak. Inian gunungnya lebih daripada kayak yang tadi sih sebenarnya Pak, yang tadi udah kita lewatin. Paling gede, paling panjang juga dioramanya. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Yang salah jalan keluarnya ada di sebelah sini. Exitnya. Lanjutannya sebenarnya sih ya juga. Nah, di sini tuh ini dulu pas tahun 51 di pos polisi itu penyerangan PKI. Kalau yang ini tuh dia di tahun 53 di Tanjung Murawa. Nyasar petani gitu sih Pak. Nah, itu tuh exit tuh lewat tangga sebelah sini Pak. Iya masuk ke sini. Kalau kita lihat di atas ada ini ada ruang diorama lagi Pak. Sini. Nah, di sini ada baju inian. Ini baju yang dipakai sama ini kalau nggak salah Pak Soeharto atau siapa gitu. Nah, untuk di sini tadi kan ada perangko punya kayak Pak Soekarno nih. Nah, perangkonya ini tuh kali bakal kayak beredar gitu kalau misalnya PKI berhasil mengambil alih pemerintahan Indonesia dan menggulingkan menentukan ideologi Pancasila gitu Pak. Itu namanya perangko si Soekarno kalau salah namanya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada iniannya, diorama untuk pas rapat PKI. Pas sidang iniannya. Sidang dari DNID yaitu PKI pada pemberontakan tahun 65 di peristiwa G30 PKI. Iya, yang di tengah itu tuh, DNID miniatur perjanjian. Nah, ini itu kampanye budaya PKI pas dulu tuh besar banget kampanyenya. Ini sama inilah lumayan banyak dulu ini. Nah, kalau ini rongrongan PKI terakhir ABRI dulu nih pas ini. Kayak rapat buat ini lah pernah anggota ini lah. Nah, ini peristiwa Kanigoro, salah satu tindak pembantaian oleh PKI juga kalau nggak salah ini. Di pesantren kalau nggak salah ini deh. Yang ada tragedinya. Nah. Cukup banyak juga sih di sini dioramanya sih Pak. Jadi merupakan khusus diorama ya? Iya, diorama reka adegan yang dulu terjadi peristiwa yang terjadi dulu pas zaman PKI masih ada gitu. Dari setelah proklamasi sampai puncaknya tahun 1965 kayak tadi saya udah ceritain gitu. Masa-masa terakhir PKI tahun 1965. Pas pemberontakan G30S gitu. Pas pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Itu masa-masa terakhir PKI di Indonesia. Mungkin si
diambil aja buat yang ruangan ini ya, buat di yang apa namanya, mengenai PKI itu. Udah kayak Itu kayaknya selanjutnya itu di ruang lanjut ke gedung Paseban, cuma saya nggak tahu untuk yang gedung Paseban ini bisa masuk apa enggak untuk sekarang, karena dari tadi juga sepi banget kayaknya. Mungkin bisa kita bakal putar balik lagi kalau ini kayaknya juga apa mungkin, tapi coba kita lanjut dulu. Kalau misalnya disuruh keluar ya kita ini dulu Pak. Tapi ada tangga turunnya kan, tapi di sini nggak langsung ke inian. Tangga turunnya tutup, sob. Mungkin masuknya dari sini Pak, bukan dari bawah tadi masuknya. Terus sini. Ini juga ada lanjutan diorama lagi. Latihan sukarela PKI pas di Lubang Buaya ini. Lubang Buaya. Iya. Untuk dioramanya teman-temannya. Ini pas pengangkatan jenazah dari para jenderal-jenderal yang udah ini Pak. Proses ini. Pas dimasukinnya malah ini Pak, untuk diorama yang ini oleh anggota PKI itu. Ini semak. Ini rapat persiapan buat ini pas pemberontakan G13 PKI. Kita adegan rapat-rapatnya. Lagi bareng sama anak-anak yang ini. Kalau kita bareng aja sekalian. Foto-foto korbannya ada 10 total, cuma yang apa yang diangkat yang terkenal banget ada 7 orang lah. Sini 6 jenderal dan 1 perwira Pak. Kalau yang yang terkenal 7 bakal revolusinya. Nah, jadi lagi, nah ini pas penangkapan Ahan Nasution kalau salah. Untuk anak kecil yang di Palu itu kalau nggak salah namanya Ade Iwan Nasution yang merupakan anak dari Jenderal Ahan Nasution. Ya. Ini pas penculikan Pierre Tendian ya, itu ajudannya Jenderal Ahan Nasution Pak. Jadi ya, mereka nggak dapat Jenderal Ahan Nasution, mereka culiknya Pierre Tendian. Lagi di sini juga, sebelah sini juga ada Pak. Nah itu penculikan Sutoyo, Jenderal Brigadir Sutoyo. Pak ini Panjaitan, di Panjaitan. Itu Jenderal Panjaitan yang di sini Pak. Pas penculikannya gitu. Nah, ini kita bisa lanjut lagi Pak. Nah selanjutnya ada kayak ruang pakaian dan ruang-ruang peninggalan dari korban G13 PKI Pak. Peninggalan dari para jenderal yang meninggal di ruangan yang bawah.
sebelah sini. Ini di sana. Pintu masuk ke ruangan ini, mau masuk nggak Pak? Bisa masuk? Bisa sih, ada dalam juga ada orang. Jadi bisa. Itu ada ini alat yang dipakai para penyelam yang untuk rescue para jenazah dari para jenderal. Iya, buat evakuasinya. Nah, ini tuh maksudnya sepeda ontel yang dipakai sama polisi yang ini ya, pas itu yang buat yang jadi saksi kunci buat penemuan ini ya Pak. Ini punya Tansubun. Kalau ini punya Pier Tendian. Di situ kalau sebentar Pak. Apa kalau lihat di situ ada cincin tuh. Kalau nggak salah itu ini Pak, waktu itu Pier Tendian mau lamaran atau menikah gitu Pak, dan ada sebelum kejadian itu dia mau pulang kampung untuk menikah kalau nggak salah gitu. Di kelas itu Bapak menunjuk kunci mortarnya itu dulu buat bunuh buat menculik ini ada kalau nggak salah deh. Dibunuh pakai mortar itu kalau nggak pas dulu masih baru menculik. Ini untuk yang setuju. Ini pakaian judul yang beliau pakai pas inian pas dulu diculik tengah malam, masih ada bekas-bekas darah itu Pak. Bercak-bercak, ada kuning, ada coklat-coklat gitu, itu bekas darahnya. Ini ke DI Panjaitan, itu hanya tidur yang dulu dipakai sama beliau. Jadi ya ada bekas bercak-bercak darahnya yang ada kecoklatan warnanya. Kita lanjut lagi. Ini ada warman, barang-barang tinggalan dulu. Beliau juga dulu. Celana yang dipakai pas lagi diculik juga itu ada foto-foto mereka adegan penculikannya dari penculikannya yang terus ada mayat terakhir, kondisi mayat itu kalau saya dibanding di atas jenazahnya pas sudah ditemukan. Lanjut ada R. Suprapto, di sini juga ada itu yang terakhir yang beliau kenakan sebelum pas sudah diculik. Mereka tadi pakai sarung sama baju tidur ini. Foto jenazahnya dulu, kalau itu sama dia masih di momen asing. Lagi ini yang adalah Ahmad Dhani. Baju dinas beliau yang saya pakai bajunya. Terus ada bekas bunganya, sama ada pakaian terakhir yang beliau gunakan waktu adegan dulu penculikannya, ada juga fotonya Pak. Yang fotonya pas foto juga ada. Ini kita bisa lanjut lagi ke ruangan selanjutnya Pak. Ini juga ruang teater. Ada ruang teater buat nonton film dokumenter gitu.
masuk karena nggak ada apa, emang nggak dengan lainnya sekarang. Nah, ini dulu masalah foto-foto dulu, ruang pameran foto dokumenter pas kejadian itu masalah. Nah, oke. Oke. Nah, ini udah sampai ke luar lagi nih. Nah, mungkin kayaknya gitu aja panduan tour dari saya ya Pak. Nah, Bapak kayak ada kesan-pesan gitu nggak setelah melihat apa yang terjadi, apa kayak diorama mau peninggalan gitu, sama tentang ada pesan-pesan buat kita kayak generasi penerus bangsa gitu nggak Pak buat tentang Dari ya menurut saya ya apa ya, gambaran dari yang di dalam itu menjadikan pelajaran buat kita bagaimana pentingnya menjaga sebuah identitas negara, yaitu kita mempunyai identitas negara yaitu Pancasila ya, yang dimana pun juga harus kita jaga karena itu adalah harga diri bangsa. Dan untuk pesan untuk generasi muda untuk lebih giat lagi belajarnya dan semangat dalam mempertahankan NKRI. Semangat. Oke, terima kasih Pak atas ini tersediaannya untuk saya ini saya tadi guide-in ke dalam segala macam, terus muter-muter juga. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya dan juga Pak Dodi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan saya di pertemuan selanjutnya, dan juga mungkin habis ini kita bakal perjalanan pulang naik Metro Trans ya. Oke, dadah. Oke, nah guys, kita udah mau pulang lagi ke ini apa namanya, ke rumah. Oke, kita naik pakai Metro Trans sekarang kayak tadi udah bilang di awal video, kita naik Metro Trans untuk transportasi kelima dan terakhir. Oke, mungkin segitu aja video dari saya kayak yang tadi udah bilang. Nah, ini teman-teman bisa nikmatin perjalanan saya ke pulang ya, sedikit cuplikan dari perjalanan saya pulang. Oke, terima kasih. Okay, the last one is Metro Trans. Metro Trans is a type of bus operated by Transjakarta, specifically designed for non-BRT routes that do not use dedicated bus lines. Unlike standard Transjakarta bus that require elevated shelters, Metro Trans features a low-floor design. This allows passengers to board and exit directly from pedestrian sidewalk. Metro Trans usually operates from 5 a.m. to 10 p.m. in Western Indonesian time, and the fee is 3,500 rupiah per trip.